Jejak sang penguasa, perjalanan kekaisaran dunia. Ribuan tahun lalu di Mesopotamia, lahirlah Kekaisaran Akkadia, 2334-2154 SM. Sargon Agung menyatukan kota-kota yang berselisih menjadi satu imperium pertama di dunia. Di bawah kepemimpinannya, perdagangan berkembang pesat dan bahasa Akkadia menjadi bahasa resmi. Namun, setelah masa kejayaannya, kekaisaran ini mulai melemah karena serangan suku Guti dan kekeringan hebat hingga akhirnya runtuh, meninggalkan fondasi bagi peradaban masa depan. Jauh setelahnya, muncullah Kekaisaran Persia Akhemenia, 550-330 SM. Kores Agung membangun kekaisaran yang sangat luas dengan prinsip toleransi beragama. Pada masa kejayaannya di bawah Darius pertama, mereka memiliki jalan kerajaan yang menghubungkan wilayah-wilayah jauh. Namun, kebanggaan ini berakhir ketika Alexander Agung dari Makedonia datang menyerbu dan meruntuhkan kekuasaan mereka di pertempuran Gaugamela. Alexander Agung mengubah wajah dunia melalui Kekaisaran Makedonia, 336-323 SM. Hanya dalam 10 tahun, ia menaklukkan wilayah dari Yunani hingga India, menyebarkan budaya Helenisme. Masa kejayaannya sangat singkat namun intens. Setelah kematian Alexander yang mendadak di Babilonia pada usia 32 tahun, kekaisarannya yang megah segera terpecah-pecah oleh para jenderalnya yang saling berebut kuasa. Di tanah Italia, Kekaisaran Romawi, 27 SM 476 M bangkit menjadi raksasa. Dimulai oleh Augustus, Roma mengalami masa damai Pax Romana. Mereka membangun jalan, akuaduk dan hukum yang kita gunakan hingga kini. Namun, wilayah yang terlalu luas, korupsi, dan serangan suku-suku Jermanik perlahan meruntuhkan Roma Barat, menandai berakhirnya era kuno yang megah. Di padang pasir Arabia, Kekhalifahan Umayyah 661-750 M berdiri dengan pusat di Damaskus. Muawiyah pertama memulai dinasti ini yang kemudian meluas hingga ke Spanyol di barat dan India di timur. Masa kejayaannya ditandai dengan arsitektur megah seperti kubah batu. Namun, ketidakpuasan masyarakat terhadap ketidakadilan sosial memicu revolusi yang akhirnya mengakhiri kekuasaan mereka. Kekhalifahan Abbasiyah 750-1258 M kemudian mengambil alih dan memindahkan ibu kota ke Baghdad. Di bawah Harun al-Rashid, dunia Islam memasuki zaman keemasan ilmu pengetahuan. Baitul Hikmah menjadi pusat perpustakaan dunia tempat filsafat dan sains diterjemahkan. Sayangnya, kejayaan intelektual ini hancur seketika saat tentara Mongol datang menyerbu dan menghancurkan Baghdad. Dari padang rumput Asia Tengah, Genghis Khan menyatukan suku-suku untuk membentuk Kekaisaran Mongol. Tahun 1206 sampai tahun 1368 M, kekaisaran daratan terbesar dalam sejarah. Mereka mengamankan jalur sutra, memungkinkan pertukaran budaya timur dan barat. Namun, setelah kematian Kublai Khan, kekaisaran ini terpecah menjadi beberapa khanat yang saling berperang dan perlahan-lahan terserap oleh budaya lokal hingga menghilang. Di persimpangan benua, Kekaisaran Ottoman atau Utsmaniyah tahun 1299 sampai tahun 1922 M bangkit. Mehmed II menaklukkan Konstantinopel pada 1453, mengubahnya menjadi Istanbul. Kekaisaran ini mencapai puncak kejayaan di bawah Sulaiman Al-Qanuni. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka tertinggal dalam revolusi industri dan sains, hingga akhirnya runtuh setelah Perang Dunia Ida dan berubah menjadi Republik Turki. Memasuki era modern, Kekaisaran Inggris, 1600-an, pertengahan abad ke-20, menjadi kekuatan global utama. Pada masa Ratu Victoria, dikatakan bahwa matahari tidak pernah terbenam di Kekaisaran Inggris, karena wilayahnya yang tersebar di seluruh dunia. Revolusi industri bermula di sini. Namun, semangat dekolonisasi setelah Perang Dunia II membuat wilayah-wilayah jajahan memerdekakan diri, mengubah kekaisaran menjadi persemakmuran. Sejarah adalah roda yang terus berputar. Kekaisaran besar bangkit dengan ambisi, mencapai puncak dengan inovasi, dan runtuh karena berbagai sebab. Galang, seorang pelajar, menyadari bahwa meski kekaisaran tersebut telah tiada, warisan mereka berupa ilmu pengetahuan, hukum, dan budaya tetap hidup di sekitar kita. Mempelajari masa lalu adalah cara terbaik bagi kita untuk membangun masa depan yang lebih bijak.